Karena kebangkitannya kita boleh panggil namanya Yesus Tuhanku. Kalau dia nggak bangkit, namanya belum bisa menjadi Tuhan di atas kita. Jadi sempurna keselamatan yang diberikan kepada kita lewat kebangkitannya. Maka kita sebut dia Tuhan kita. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan lewat kebangkitannya. Damai di hati. Salam. Damai di hati. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita baca satu ayat dulu firman Tuhan ya di dalam Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ia sudah bangkit. Amin, saudaraku. Amen. Dengan kebangkitan Kristus, umat Kristen beribadah pada hari Minggu. Ya, sejak Yesus bangkit antara orang mati itu, kita beribadah pada hari Minggu. Tanda kemenangan. Tanda Yesus sudah kalahkan maut. Dan orang Kristen yang tidak ibadah pada hari Minggu, itu artinya tidak merayakan kemenangannya. Dia orang yang kalah. Kalah dalam satu minggu, mungkin dalam satu bulan atau satu tahun. Karena masih ada orang Kristen sekali setahun bergereja. Hanya waktu Natal atau waktu anaknya diberkati atau anaknya menikah. Tapi kekristenan adalah satu sikap keteguhan iman. Ya, komitmen dalam hal beribadah. Ada janji dalam diri sendiri tidak mau tinggalkan ibadah apapun yang menjadi masalah. Sekalipun tamu yang menurut kita terhormat, mungkin tante inang boru atau siapa saja, atau tulang, jangan tinggalkan ibadah karena itu. Sebab aja dia untuk datang ibadah. Jadi kita tidak boleh pakai alasan untuk tidak beribadah pada hari Minggu. Sebab kita rayakan hari kemenangan. Beri tepuk tangan kemuliaan kepada Tuhan. Iya. Saya senang dengan beberapa gereja lokal kita yang beribadah dapat dikatakan tempat yang bisa dikatakan bagus, ya. Ya, walaupun tidak milik gereja lokal, hanya bentuk sewa-sewa, tetapi saya mau katakan pertumbuhan gereja ini diawali dari rumah ke rumah. Itulah pertumbuhan gereja, rumah ke rumah. Jadi nggak ada terus gedung. Ya, gereja bukan gedungnya. Tapi gereja Tuhan itulah kita, ya. Jadi jangan ada yang ciut hatinya kalau tidak punya gedung, ya. Jadi generasi yang sangat luar biasa, 3 gereja lokal yang saya sudah layani ini, saya melihat potensinya sangat-sangat luar biasa. Beri tepuk tangan kemudian kepada Tuhan, ya. Jadi para generasi ini bangkitlah di akhir zaman ini. Bangkit untuk bersaksi. Selamatkan bangsa ini bagi kemuliaan Tuhan. Bawa berita Injil ke seluruh muka bumi. Jangan berpangku tangan generasi muda. Ya. Tahun 75 saya sudah mulai dalam pelayanan. Ya, hampir 50 tahun yang lalu. 2 tahun lagi mungkin saya rayakan atau saya bersyukur 50 tahun pelayanan saya. Saudaraku yang kekasih, ya, untuk melewati 50 tahun itu bukan gampang dengan proses macam-macam.
Tetapi saya mau katakan, ketika kita punya ketetapan dalam hati, komitmen, ada ketetapan dalam hati, kita mampu bernyanyi, ya, mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu, Tuhan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam kasih Kristus yang sempurna. Kita harus benar-benar menikmati yang namanya kebangkitan Kristus, yang namanya hidup yang sudah mengalahkan maut. Kehidupan kita bersama Yesus tidak hanya sekedar diselamatkan oleh hidup kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus tidak sekedar untuk menyangkut dirinya sendiri, tetapi juga dengan diri kita, diri generasi ke generasi. Sebab kebangkitannya membebaskan beban yang sangat berat. Para ahli telah berjuang untuk bisa menambah umurnya, ternyata tidak mampu. Para dokter yang sangat luar biasa pun tidak ada satupun yang bisa menambah limit atau waktu untuk bisa lebih banyak hidup di dunia ini. Itu makanya seorang raja kaya raya yang namanya Salomo pernah menjadi pribadi yang sangat stres karena melihat bahwa dia sampai katakan hidup ini bagaikan menyaring angin. Ia punya segala-galanya, punya istri banyak, punya harta banyak, punya dayang-dayang banyak. Tapi ketika dia bayangkan hari tuanya, dia katakan semua seperti menyaring angin. Ya, hanya di dalam Kristus tidak seperti itu hidup kita. Makanya berbanggalah kita semua yang punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Dia satu-satunya yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan kematian. Dan setiap kita yang percaya kepadanya ikut dibangkitkan. Beri tepuk tangan kemudian kepada Tuhan. Kita mencatat bahwa kita tidak bangkit, maka kita tidak punya harapan pada Kristus kalau tidak ada kebangkitan Kristus. Ya, kebangkitan Yesus mengingat betapa penting bahwa kita punya satu temuan yang tidak ditemukan orang lain. Haleluya. Makanya kita bangga bukan karena punya harta, tapi kita bangga punya harta kekal. Itulah hidup yang kekal. Jadi tidak hanya sekedar kita diampuni, ya setelah kita lahir baru lalu kita diampuni, tidak hanya sekedar, tapi diberikan satu kepastian dalam kebangkitan Kristus. Haleluya. Hidupnya adalah hidup kebangkitan. Kita diselamatkan bukan oleh kematiannya saja, tetapi oleh hidup kebangkitannya. Jadi kalau hanya sekedar diselamatkan, tidak punya kebangkitan, makanya gereja Tuhan di akhir zaman harus bangkit. Tidak boleh ngondom-ngondom saja. Ya, tidak boleh hanya sekedar tidur-tiduran, mengomongin orang lain. Aku ada di sini melayani dengan sukacita, tapi banyak orang heboh-heboh. Kok bisa ada di Jakarta? Iya. Kenapa nggak bisa? Karena kita bersaudara dalam Yesus. Amin. Tidak, inilah kebangkitan Kristus, tidak melihat latar belakang. Kalau dari segi suku, saya suku dari Nias. Ya. Kalau dari sisi lainnya, saya dari Mongol. Atau dari Chinese. Itu silsilah dari atasnya. Tapi semua tidak berdasarkan itu. Berdasarkan nama. Nama di atas segala nama. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang mengikat kita menjadi bersaudara. Makanya kalau kita nyanyi satu lagu pujian yang mengatakan,
Dalam Yesus kita bersaudara. Makanya tidak pakai nomor lagi, semua kita nomor 16. Kalau dilihat dari sisi Yesus itu, dia nomor 15 atau 16, kita 17 semua. Karena kita anak Yesus. Amin. Jadi jangan perdebatkanlah mengenai nomor. Sebab kita sudah semua sama di dalam Yesus. Amin. Jangan perdebatkan dari mana generate itu. Sebab kita semua sudah darah Yesus menyucikan kita satu di dalam Yesus. Dan gereja kita wanita bisa menjadi gembala. Itu tandanya semua sama di hadapan Tuhan. Ya. Ada banyak gereja-gereja masih belum terima wanita menjadi gembala. Tapi di gereja kita, wanita bisa jadi gembala. Artinya posisi kepemimpinan itu luar biasa. Wanita pun bisa memimpin. Asal wanita yang sudah dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Karena kebangkitannya kita boleh panggil namanya Yesus Tuhanku. Kalau dia nggak bangkit, namanya belum bisa menjadi Tuhan di atas kita. Jadi sempurna keselamatan yang diberikan kepada kita lewat kebangkitannya. Maka kita sebut dia Tuhan kita. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan lewat kebangkitannya. Makanya kita harus rayakan kebangkitan lebih dari semuanya. So, inilah bukti kemenangan yang sangat luar biasa. Tapi mereka yang tidak merasakan kebangkitan Kristus, loyo kehidupannya, putus asa, tidak semangat. Dia katakan, semua juga mati. Pendeta hebat juga mati. Ya, pendeta biasa-biasa juga mati. Ya, orang kaya juga mati, orang miskin juga mati. Tetapi Salomo itu yang pikiran sedemikian. Tetapi setelah Yesus datang, itu sirna semua pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena kita semua dibangkitkan bersama dengan Kristus. Beri tepuk tangan. Kemudian kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal pertama itu dikatakan kebangkitan Kristus menjadikan lahir baru, memiliki hidup yang baru, menjadikan kita ciptaan baru, menjadikan kita menjadi pribadi yang beda. Ya, coba lihat kiri kanan, harus beda ya. Kita harus berbeda. Dengan dunia ini beda. Orang kalau gereja baru dia senyum-senyum pepsobden, kalau galau baju baru, ini baru dia senyum-senyum. Kalau dia pakai jas baru senyum-senyum. Kalau dompetnya agak berisi sedikit, baru gajian baru, gaji baru apa, bulan baru. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 10. Ini masih tanggal 9 masih bulan baru ya. Masih banyak lah dompet. Jadi saya harapkan jangan karena itu saudara senyum-senyum, karena dompetmu masih berisi. Ada isi dompet, tidak ada isi dompet. Kalau yang sudah merasakan kebangkitan Kristus tetap sukacita. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Iya, sama dimanapun Anda tidur, mungkin di bawah kolong jembatan. Saya mau katakan, semua itu kita tinggalkan di kota Jakarta. Kita akan masuk ke dalam rumah kita yang sudah dibangun Yesus. Ya. Kan Yesus bilang, aku pergi ke sana untuk sediakan tempat bagi kamu. Jadi guru kita, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tanggung-tanggung, tapi Tuhan yang bertanggung jawab. Dia katakan, aku ke sana sediakan tempat bagimu. Jadi kalau Tuhan orang lain itu kan nggak seperti itu. Tapi yang usah kita ceritakan Tuhan orang lain. Yang kita ceritakan Tuhan kita. Amin. Yang jelas Tuhan kita pergi ke sana untuk sediakan tempat bagi kita. Beri tepuk tangan kepada dia. Luar biasa. Dan ingat, rumah yang dibangunnya terdiri dari lantai emas. Jadi bukan rumah biasa-biasa, lantai emas. Jadi emas itu dipijak-pijak. Wow. Makanya kita rindu ke sana. Ya, hatiku rindu ke sana. Aku rindu. Kalau kita nyanyikan, oh Yerusalem, kota mulia, hati
ke sana. Tak lama lagi. Tak lama. Udah. Apa yang gak rindu sana ya? Kalau rindu nyanyilah. Haleluya. Atau belum tahu lagunya? Sudah tahu, ini lagu lama. Lama kali pun. Lama kali. Oh Yerusalem, semua nyanyi. Oh Yerusalem, mulia hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sudah bro, sudah. Orang yang rindu bagaimana? Rindu berjuang untuk bisa bertemu, berlari untuk bisa ke sana, mempersiapkan diri untuk ke sana. Jangan hanya mau ke surga. Kalau ditanya semua orang mau ke surga, mau, ikuti jalannya. Yesus katakan, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh sampai ke rumah Bapa di surga itu, hanya Yesus saja. Satu-satunya jalan, tidak dua jalan. Seperti yang dibilang orang, kalau agama itu sama aja. Ya kan? Banyak orang bilang gitu. Seperti orang pergi ke Sarina, bisa naik apa bajai, bisa naik busway, bisa naik apa lagi? Ke surga nggak kayak gitu. Jangan dengarkan, itu penyesat. Kalau untuk ke surga, bukan semua boleh masuk. Hanya satu jalan, amin. Karena itu berjuang untuk masuk ke sana. Ikuti jalannya. Syaratnya sudah harus tahu kita. Pegang itu dan lakukanlah syaratnya masuk surga itu. Pemimpin agama Yahudi sudah katakan, kamu harus lahir kembali. Itu tiket masuk surga, lahir baru. Itulah tema khotbah kita. Di Paskah ini dalam Roma pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5. Dikuburkan dulu kehidupan lama. Ya. Dan harus mati perbuatan daging. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Ya. Ada banyak perdebatan tentang Yesus bangkit atau dibangkitkan. Ini saja perdebatan para teolog. Ya. Orang-orang yang hebat, mereka perdebatkan ini. Yesus bangkit, bukan juga dibangkitkan. Yang tepat, Yesus itu bangkit karena dia Allah dan dia Tuhan, dia bangkit, bukan dibangkitkan. Bukan ada kuasa lain yang bangkitkan dia. Tapi dia sendiri dalam kuasa ilahi, dia bangkit dari antara orang mati. Beri tepuk tangan, kemudian kepada Tuhan. Saya mau katakan orang-orang, sekali lagi, pribadi-pribadi yang sudah merayakan hari kemenangan tidak sama dengan dunia ini. Dia bisa sukacita hanya karena naik pangkat. Tapi orang Kristen yang sudah menikmati hari kebangkitan Kristus, oh luar biasa. Dia melompat-lompat memuji-muji Allah. Dia bersorak-sorak. Dia meninggikan Allah. Bukan biasa-biasa. Saya sedang dengan gembala tadi memimpin pujian dengan luar biasa. Lebih luar biasa lagi kalau anak muda. Dilatih anak muda, generasi yang sangat luar biasa di sini. Mari bangkit hai anak muda. Jangan sampai mengeluh pemimpinmu karena mengajak-ajak mau untuk ibadah. Dalam Ibrani pasal 13 itu ayat 17, jangan sampai mengeluh pemimpin. Ya. Taatilah pemimpinmu di dalam Tuhan. Taat. Dan tunduk kepada mereka.
Penundukan diri harus ada di gereja Tuhan. Kegoncangan gereja Tuhan di dunia ini kalau tidak ada penundukan diri. Tidak menghargai panggilan Tuhan dalam hidup. Masing-masing kita harus hargai panggilan. Tabisan kita. Saudara sudah dipanggil Tuhan dan harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Iya. Dan bertanggung jawab kepada gembala jemaat. Haleluya. Tidak ada yang lebih hebat selain melayani pekerjaan Tuhan. Namamu sangat luar biasa ketika saudara generasi gereja ambil bagian di dalam ladang Tuhan. Ya. Betapa senang orang tua seorang gembala kalau anaknya dilihatnya ikut dalam pelayanan. Itu memperpanjang umur orang tuamu. Ya. Tapi mempersingkat umur orang tua ketika dilihat satu pun anaknya enggak mau ikut. Dia bilang, jadi pendeta enggak siapa. Bapak susah. Nyewa rumah aja susah. Yang dilihatnya hari ini, dia enggak lihat besok. Kita lihat besok, itulah iman. Amin. Ya, kalaupun kita nggak punya rumah karena seorang pendeta nggak punya rumahnya nyewa-nyewa, tapi tadi kita sudah dikuatkan oleh Tuhan. Ya, rumahku ada di dalam surga. Itu bukan hiburan, itu benar-benar terjadi. Amin. Karena itu kata firman Tuhan. Ya, dalam Yohanes pasal 14. Ya, baca aja supaya nanti ya kita cerita tapi nggak ada ayatnya. Ya. Saya baca ayat 1 ya. Rumah Bapa, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa yang pergi ke situ? Yesus. Setelah dia bangkit, dia masih bersama-sama dengan muridnya selama 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, dia kirim seorang penolong. Itulah Roh Kudus. Jadi Tuhan kita sangat bertanggung jawab. Dia datang kembali. Kita tidak pernah berdoa untuk Tuhan Yesus supaya dia selamat, karena dia juru selamat. Beri tepuk tangan kamu yang kepada Tuhan. Iya. Jadi apa lagi yang kita ragukan? Tidak ada. Sungguh-sungguh itu satu kepastian. Ya. Dalam Roma pasal 5 ayat 10, di sana dikatakan, coba deh, bisa ditampilkan, kita baca bersama ini. Sudah ya? 1, 2 ya. Sebab jikalau kita ketika masih seru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya, pasti. Jadi bukan mudah-mudahan, insya Allah, enggak kayak gitu. Satu kepastian hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia, Raja kita. Satu kepastian. Jadi tolak kalimat nanti, ya itu kan urusan Tuhan. Orang yang sudah hidup dalam jalannya Tuhan pasti selamat. Pasti. Makanya kita semangat. Itu makanya para penginjil itu siap martir. Ya. Halo, anak muda siap martir? Mati demi mempertahankan Injil, berita Injil. Ya. 2 penginjil ditangkap di daerah Tiongkok. Karena mereka begitu gigih menginjil dan banyak orang yang bertobat. Lalu pemimpin bangsa merencanakan untuk membasmi mereka. Jadi mana-mana memang penginjil ini ya di hadapannya taruhannya nyawa. Ketika mereka ditangkap, ya, waktu mereka ditangkap, ini pemuda penginjil ini ditangkap, lalu dimasukkan dalam kamar yang berbeda. Ya,
Dan satu waktu ada tim yang memang jago untuk membuat doktrin supaya dia benci sama kawannya. Hati-hati ini ya, yang mengadu domba. Kamu tahu nggak kenapa kami tangkap kamu? Itu kawanmu itu loh yang mengadukan kamu sama kami. Nah. Oh ya? Jadi yakin dia tim yang memang sudah dilatih lah. Menjadi provokator, ya, menjadi provokasi. Sudah dilatih. Ada orang-orang seperti itu dilatih hidupnya untuk menjadi provokator. Hati-hati, jangan ada di gereja seperti itu. Membawa berita-berita yang lain-lain, yang aneh-aneh, sehingga orang lain bisa sakit hati. Kemudian besoknya dipanggil lagi yang satu, diisi lagi dia, didoktrin lagi dia. Gini-gini supaya benci dia kepada kawannya. Oke, apa yang terjadi 2-3 hari kemudian disatukan mereka. Harapannya apa? Supaya mereka berantem. Tapi begitu mereka, ya, sini Pak. Begitu mereka masuk satu kamar kami berlutut, berdoa, Tuhan, memanggil nama Yesus, Tuhan. Di sini kami. Mereka berangkul-rangkulan di dalam penjara dan menyanyi. Dan waktu itu penjara itu berubah menjadi penuh kemuliaan Allah. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Orang-orang yang melihat mereka jadi percaya kepada Yesus, sebab tidak bisa orang ini diadu domba. Itu baru anak Tuhan yang sudah bangkit. Tidak bisa diadu domba. Pasangan suami istri tidak bisa diadu domba. Yang satu gereja tidak bisa diadu domba. Itu baru benar pengenalannya akan Tuhan. Dan itu namanya kesetia kawanan. Silakan Pak, terima kasih. Saya harap kita begitu Pak ya. Harus begitu kita Pak ya. Jangan mau kita diadu domba dunia ini. Banyak kali di dunia ini. Supaya kenapa? Iblis tidak suka orang yang bersatu. Tak suka dia. Benci kali kita kalau kompak. Iblis benci. Iblis apa? Orang-orangnya juga. Oh, kita juga yang jadi iblis itu. Seperti Petrus. Petrus, nyalalah engkau. Iblis. Oh, siapa iblis di situ? Petrus. Kenapa dia jadi iblis? Ketika kita pakai pikiran kita bukan seperti apa pikiran Allah, kita jadi iblis. Hati-hati hai jemaat. Jangan suka jadi iblis. Ketika kamu berpikir pikiran sebagai pikiran manusia saja, tidak seperti pikiran Allah, kita jadi alat iblis. Walaupun dia sudah kalah, tapi reaksinya, gerakannya masih terus. Ya, dia cari mangsanya, dia cari orang-orang yang bisa jatuh. Pertama sekali yang digodanya pasangan suami istri. Hubungan bapak dan anak dihancur, dikacau balaukan itu. Karena dia tahu kalau rumah tangga kuat, gereja Tuhan pun kuat. Amen. Kemudian yang dihancurkannya kekompakan pengerja. Hati-hati saudaraku. Orang yang sudah bangkit dan merayakan kebangkitan tidak pernah bisa diadu domba. Tidak pernah bisa sakit hati walaupun disakiti. Itu baru anak Tuhan. Disakiti tapi dia senyum. Bisa nggak? Baik Maisi, kalau bahasa kami di Sumatera, baik Maisi. Kalau mau Maisi, aku anak Tuhan, tidak seperti kamu. Aku nyanyi-nyanyi, kenapa rumah? Silakan, sampai dia bosan untuk mengadu domba, nggak bisa lagi. Beri tepuk tangan. Kemudian capek. Buat capek iblis itu, nggak ada jalannya, nggak ada channelnya sama kita. Sebab channel kita berbeda. Haleluya. Jangan sama channel kita. Hanya sedikit udah terus sakit hati. Itu masih ada channel-channel iblis itu dalam dirimu. Karena sedikit aja udah sakit hati. Ya. Masa bertahun-tahun aku yang memegang laptop. Capek lah. Masa tidak pernah aku duduk di keyboard. Padahal aku lebih pandai dan lebih pandai daripada abang itu. Abang itu masih kasar mainnya. Kalau aku sekali aku main gini, semua orang nangis. Ingat, itu sudah masuk ke sombongan. Dan kesombongan itu Anasi, bukan Lucifer namanya. Si Lucy. Anasi Lucy. Ya. Karena Lucy itu tinggi hati.
Yang biasanya dia tanya sama gembala, tapi kali ini nggak mau tanya gembala lagi. Kalau udah pintar, susah untuk tanya gembala. Capeklah ke sana lagi harus tanya. Ya, Saul pun begitu. Dia nggak mau tanya lagi gembalanya. Karena udah sakit-sakitan gembalanya. Siapa nama gembalanya? Imam Samuel. Amal saya syahid. Nah, ya tuh si bana be. Ingat ya, walaupun udah tua gembalamu, tetap roh gembala masih ada sama dia, sama beliau. Beri tepuk tangan kemudian kepada Tuhan. Karena nggak bertanya sama gembala yang jadi apa. Kecongkakan yang bukan baik bagiannya dikerjakan untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah. Wah, masa nggak boleh? Ya kalau belum ada izin jangan lakukan. Kalau generasi gereja Tuhan, jangan campur yang bukan tugasmu. Ya, gampanglah kalau untuk membaptis aku juga bisa. Jangan. Kalau tidak ada rekomendasi gembala, jangan. Jangan sosok karena banyak yang dibaptis, aku juga bisa. Ya, apalagi saya tinggi, ya kan? Saya baptis, tek. Nggak kayak gitu. Harus ada aturannya di dalam Tuhan ini. Ada aturannya semua. Ya. Dalam organisasi kita, kalau dia diaken, ya, Anda masih siap untuk disuruh-suruh. Ya, lalu dilihat nilainya bagus, dinaikkan Anda untuk memimpin sel grup, bolehlah naik jadi evangelis. Kemudian sel grup itu bertambah, bisa 15 orang, itu bisa dibuat menjadi gereja cabang. Ya, jadi untuk jadi gembala di gereja Tuhan tidak terlalu berat, asal setia. 15 orang sudah lahir baru, bisa didirikan di sana gereja lokal. Haleluya. Tapi ini ya, harus ada aturannya. Tunduk kepada gembala. Haleluya. Hari ini karena ada yang mau ditabiskan, ya. Menjadi seorang pelayan Tuhan itu tugas yang baik, ya. Di dalam firman Tuhan kita akan bacakan syarat-syarat dalam 1 Timotius pasal 3, ya, dalam kebangkitan Kristus ini. Hari ini kita tabiskan lagi pelayan di sini. Udah 2 gereja di tempat Pak Pendeta Manik sudah ditabiskan sebelumnya, dan kita hanya letakkan stola. Kemudian di tempat Pak Ketua Wilayah kita tabiskan pelayan, dan ini saya lihat jumlahnya semakin bertambah-tambah. Artinya ada yang kerjasama, tapi jangan menjadi beban gembala. Ya, pengerja gereja tidak jadi beban, tapi menolong gembalanya dalam pekerjaan Tuhan, bukan jadi beban. Ya, banyak kali pertanyaan, bagaimana rupanya keuangan di gereja ini? Masa nggak tahu kita pengerja? Saya ini pengerja udah berapa tahun, tapi nggak tahu saya uang gereja. Itu di gereja kita tidak dibenarkan. Amin. Ya, kok kurang amin ini. Jangan selidiki anggota gereja, apalagi jangan tanya-tanya uang persembahanmu. Oke? Ini tempat persembahan akan dijalankan keliling, lalu taruh di dalam. Banyak kali orang di Sumatera kalau kasih persembahannya, namanya diobok-obok, diputar-putar. Ya, saya harapkan orang Jakarta nggak begitu. Karena kepada siapa kita kasih persembahan ini? Kepada Tuhan, betul? Betul nggak? Atau sama gembala? Ini dikasih untuk siapa? Kalau untuk Tuhan, jangan diobok-obok, peras-peras dulu. Untuk apa? Saya pikir juga untuk apa begitu ya? Ini terlalu, padahal itu untuk Tuhan. Kemudian yang dikasihnya juga yang 2.000. Ya, saya di dalam kebangkitan Kristus ini, saya mau katakan ya, ada seorang bapak-bapak masuk ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, penagih sudah datang. Bayar, Pak. Ya, bukan soal bayarnya,
Dia tanya begini, berapa? Tadi Bapak ngapain? Kecil atau besar? Kalau besar, harganya 5.000. Kalau kecil, harganya 2.000. Nangis Bapak ini. Bapak tahu kenapa dia nangis? Hah? Coba dikasih dulu pemikiran. Kenapa dia nangis? Ya? Karena dia persembahkan 2.000 rupiah. Bapak ini kok bisa nalarnya sangat dalam ya. Bapak ini nalarnya cas. Dia berpikir ke persembahan saya kepada Tuhan 2.000. Ini untuk ke toilet aja. Saya hanya bayar 2.000. Jadi jangan pikirkan main-main ini ya. Ini serius saya bilang ini. Iya, kadangkala kita untuk memberi kepada Tuhan kita bilang, kan kita kasih Tuhan ya. Itu pun yang kita kasih itu dari siapa? Dari Tuhan. Apakah Tuhan butuh duit? Bukan. Jadi untuk apa itu? Ini pekerjaannya di bumi ini supaya lancar. Jadi kita beri jangan seperti itu. Ini di kampung saya yang saya bilang itu. Mereka nyanyikan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Jadi dia pikir begitu, persembahan itu nggak boleh berubah. Ketika nggak punya uang, itu 500. Sudah banyak uang pun tetap 500 perak. Jadi dalam dirinya, Tuhan Yesus tidak berubah. Terlalu pintar ya? Pintar dia. Yesus nggak berubah, tapi persembahannya tetap 500. Kalau ada uang 5.000, dia pergi dulu ke kedai warung untuk beli bonbon atau apa ini? Rokok. Di sini gak ada yang merokok kan? Iya, beli rokok berapa satu bungkus? Kalau Surya nggak tahu, mulailah bagus lah kalau nggak tahu, atau memang sudah ditinggal. Dulu pasti tahu kan. Oke lah, dulu harganya berapa Pak? Ini kalau orang psikologi gampang kali untuk mendapatkan sesuatu. Memang ini orang-orang yang memang nggak merokok lagi. Saya bahagia sekali. Beri tepuk tangan kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Kalau ada yang masih terikat, itu bukan anggota gereja Tuhan. Itu anggota gereja hantu. Iya, masa rokok aja nggak bisa. Dia bilang, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, masa 2.000 persembahanmu? Ya. Saya bilang di Jumat yang dulu saya pimpin, mana yang lebih mahal? Ke kamar mandi atau kepada Tuhan? Kepada Tuhan lah Pak. Ya perbaikilah persembahanmu. Masa 2.000 terus? Itu pun dari putar-putar. Kual dulu. Mau ngasih sama Tuhan di zaman perjanjian lama, pilih loh. Oleh imam diselidiki dulu. Bagus sih nggak? Kalau cacat tolak. Di zaman kita sekarang sembarangan persembahan. Udah aku bilang sembarangan. Sudah ngasih, ditanya lagi. Pak Gembala itu tambah gemulah. Untung nggak ada di sini yang kayak gitu. Mau usah kasih perpuluhan, Bapak itu udah kaya, punya mobil dia. Dengan perpuluhan kita, coba. Nanti kalau kurus pendetanya, di sini itu nggak ada doa. Nggak ada doa itu. Coba kurus. Kalau kamu pendeta salah, kurus salah. Itu jadi, perhatikanlah hidup gembalamu. Ya, karena dia sudah rela untuk pekerjaan Tuhan. Luar biasa loh. Seorang gembala itu, di gereja kita kan nggak digaji pendeta. Nggak ada, walaupun ada ketua nasional dari Medan, tapi nggak menggaji gembala. Nggak ada. Ongkos sendiri kalau datang ke Sumatera. Bayar sendiri saja. Nggak ada gaji. Kenapa mau ya pendeta gereja itu nggak ada gaji? Karena Tuhan Putih itu luar biasa. Dia yang bertanggung jawab dengan kita. Sebab dia yang memanggil kita. Dia juga yang bertanggung jawab segala finansial kita.
Karena dialah Tuhan kita. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia jadi Tuhan bagi setiap orang tebusannya. Dia Tuhan, dia segala Tuhan. Kita hanya kepada dia, kita bersujud lutut, menyembah setiap lutut. Makanya kalau diajak berlutut, menyembah harus berlutut. Itu firman Tuhan. Ya, jangan bilang aku lututku sakit. Aku maka latih dirimu untuk berlutut. Mulai dari rumah, berlutut menyembah Tuhan. Karena itu Filipi pasal yang kedua itu, dialah setiap lidah mengaku, ya, dan setiap lutut bertelut untuk menyembah dan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Berlutut menyembah dia. Kalau orang yang menyembah itu begitu dia. Kalau orang kita Jawa itu betul-betul dilatih yang namanya menyembah. Kosaonon. Ya harus begini menyembah sampai kepada Tuhannya, kepada Rajanya. Jadi Tuhan kita adalah Yesus yang sudah bayar kita dengan tunai. Sudah dibayar hidupmu dengan tunai. Dosa turunan sudah dibayar dengan tunai. Dosa pribadi pun sudah dibayar dengan tunai. Bilang sama kawannya, udah tunai kamu ya. Lu macam-macam. Nggak dicicil. Ya, mobil boleh cicil, lebih dosa tidak dicicil oleh Tuhan. Tunai. Oleh darah anak domba Allah. Beri tepuk tangan kepadanya. Oh, luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya orang yang sudah dibayar utang itu harus tahu diri. Jangan seperti cerita dalam Matius pasal 18 itu. Udah dibayar utangnya, ada orang yang berutang kepada dia, malahan apa yang dilakukannya. Ya, suruh bayar, kalau enggak dijual, jual semua apa yang ada. Anakmu jual, hartamu jual semua. Dan apa yang terjadi? Marah Tuhan yang sesungguhnya. Seharusnya apa? Kamu juga, karena aku sudah lunaskan utang. Harusnya kamu juga lunaskan utangmu. Jadi karena kamu tidak mau lunaskan utang itu, maka sekarang semua hutangmu itu kau harus bayar sampai kamu dimasukkan di dalam penjara. Jadi kita udah dibayar, kita juga begitu sama teman kita yang berdosa sama kita, ampuni dia. Mana bisa, Pak? Dia yang memulai, dia duluan minta maaf. Itu dunia. Tapi kalau Tuhan itu, dalam Tuhan ini kita duluan terus mengampuni. 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 Lebih sungguh. Mengampuni. Mengampuni. Tuhan lebih sungguh mengampuni, mengampuni, lebih sungguh, agar hidupnya tersalurkan dalam hidup kita. Tetap buat penundukan diri. Tunduk kepada atasanmu. Istri tunduk kepada suami. Iya Pak Pendeta, saya sudah tunduk. Setiap pagi saya gini-gini sama suami saya. Bukan begitu tunduk yang dimaksudkan. Tunduk di dalam Tuhan kepada suami. Ya, kalau ada salah suami jangan di depan orang. Nggak ada di sini itu. Nggak ada. Cobalah tenang-tenang waktu dia bercinta dengan kamu, taburkanlah kepadanya apa keluh kesahmu. Waktu dia bercinta, waktu kamu bercinta, Pak, sebelum pekerjaan ini kita lanjutkan, saya ada yang mau kusampaikan. Kan lebih elegan ya, lebih hormat. Maksud saya demikian. Jangan lagi ada kawan. Jadi artinya itu makanya Paulus katakan jangan ada wanita yang semacam itu, yang suka sekali cepat bicara. Aku bangga di sini nggak ada seperti itu. Saya senang. Tapi kalau ada, hanya satu langkah saja, bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya kan? Laki-laki begitu kasar sama istri. Kenapa kasar? Udah bawaan lahir Pak Pendeta.
Ya janganlah bawa lahir. Bawa lahir itu mungkin dosa keturunan. Makanya udah lepas. Yang sudah merayakan hari kebangkitan Kristus harus bebas dari kebiasaan marah-marah sama istri. Amin. Bebas dari kebiasaan buruk. Gaji 10 juta tapi hanya dikasih 5 juta. Bebas kita dari itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dulu.